Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Sebagaimana yang sama-sama kita sudah pahami bahwa pergantian waktu itu merupakan keniscayaan. Dari jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, sampai bulan pun berganti tahun. Dan saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Kalau kita baca di dalam sejarah, di tahun 100 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1924, di mana seorang tokoh yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, dia melakukan satu terobosan di mana Islam disekulerkan pada saat di Turki pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mustafa Kemal ingin melakukan perubahan di Turki dengan cara mengedepankan tanah airnya. Sampai-sampai azan pun tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Turki. Bukan hanya itu. Ternyata sholat pun tidak boleh menggunakan bahasa Arab pula. Harus menggunakan bahasa Turki. Dan begitulah keberlangsungannya sampai 100 tahun ya, yang dirasakan sampai sekarang ini. Alhamdulillah, seorang tokoh yang bernama Recep Erdogan langsung mengambil alih melakukan perubahan di Turki. Yang awal mulanya Turki itu disekulerkan. Artinya sekuler itu memisahkan antara agama dengan urusan yang lain. Padahal di dalam Islam, segala aktivitas yang kita lakukan itu tidak pernah bisa kita pisahkan. Hal itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya yang begitu akrab lisan kita mengucapkannya, atau telinga kita pun begitu akrab mendengarkannya. Kira-kira seperti apa bunyinya, Kang Riki? Ayat itu yang menjelaskan begitu akrab kita. Surat Az-Zariyat ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi komprehensif. Apapun yang kita lakukan dan siapapun kita, apapun status sosial kita, jadi agama itu harus selalu include. Nggak bisa kita pisahkan. Bicara masalah kesehatan tidak akan lepas dari urusan agama.
Segala apapun itu selalu ada dalam urusan itu. Makanya Allah nyatakan, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, menyembahku. Dari ayat itu jelaslah bahwa kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali itu tidak untuk yang lain kecuali hanya untuk beribadah. Hanya persoalannya bagaimana kita menginterpretasikan makna dari ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena ada ya di kalangan kaum muslimin menginterpretasikan ibadah itu hanya sebatas sholat. Begitu dia sudah menjalani ibadah sholat yang 5 waktu, seolah-olah sudah pang Islam nak. Udah paling Islam. Begitu ada orang yang belum menjalankan ibadah sholat, langsung didiskreditkan. Neraka. Gampang sekali Pak ya. Padahal ibadah sholat itu ibadah mahdoh yang kalau kita mau hitung dari 24 waktu yang Allah sediakan kepada kita, coba Pak dihitung, 1 hari 24 jam. Kita mau sibuk, mau santai, tetap 24 jam. Sekarang kita hitung, ibadah sholat paling lama berapa Pak? 10 menit lah, nggak apa-apa ya. Lebihkan 10 menit. 1 kali sholat 10 menit. 5 waktu berarti cuma 50 menit. Sejam lah ditambah lagi 1 jam. Berarti 23 jam untuk apa? Hah? Tidur. Berapa lama coba tidur? Hah? 4 jam, 8 jam lah katakan gitu ya. 8 jam tidur, baru 9 jam. Ya kan? Terus apa lagi? Kerja 8 jam. Berarti berapa? 17 jam. Terus apa lagi? Kalau dihitung-hitung kan gitu ya. Masya Allah itu luar biasa. Bayangkan kalau ibadah itu hanya diterjemahkan ibadah sholat, berarti kan cuma 1 jam. Selebihnya, padahal kata Allah, aku ciptakan kamu hanya untuk beribadah. Iya kan, untuk ibadah. Nah itulah karenanya kita interpretasikan makna ibadah itu bukan hanya sholat, tapi seluruh kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali harus bernilai ibadah. Nah ini. Maka pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan kultum yang bertema refleksi tahun 2024. Ya. Ada salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tepatnya dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr surat keseberapa ya? Pokoknya banyak gitu. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59. Itu ya. Berarti banyak benar Pak ya. Ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya ini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
Kita perhatikan. Ada dua kata takwa. Yang pertama adalah ittaqullah, yang kedua adalah wattaqullah. Dua kata takwa mengapit satu ungkapan Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Diapit oleh apa? Oleh kata takwa. Yang pertama ittaqullah, wal tanzur nafsun, kemudian wattaqullah. Satu-satunya ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kata takwa mengapit satu kalimat itu. Apa yang dimaksud? Kata Allah, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyongsong hari esok. Makanya kata Rasulullah, hari ini hari Rebo, harus lebih baik dari hari Selasa. Kan gitu Pak ya. Kalau saja hari Rebo sekarang sama dengan hari Selasa kemarin, berarti kita tergolong orang yang rugi. Ya nggak ada penambahan, dah sama. Iya kan? Sama, berarti rugi. Jadi kalau kita dagang, Pak ya, modalnya 100, dijual 100. Itu masuk rugi nggak Pak? Rugi. Modal 100 dijual 100, ya rugi. Bukan plus-plus. Salah kalau bilang plus-plus. Belum buang tenaga, belum buang waktu, belum banyak hal itu kalau mau dihitung itu rugi. Bukannya impas. Makanya kata Rasulullah begitu. Kalau hari Rebo sekarang sama dengan hari Selasa kemarin yang kita lewati, maka kita tergolong orang yang rugi. Kalau hari Rebo sekarang lebih buruk dari hari Selasa kemarin, berarti kita bangkrut namanya. Modal 100 dijual 50. Gitu ya. Modal 100 dijual 50, bangkrut sudah. Yang beruntung bagaimana kata Rasulullah? Yang beruntung itu kalau hari Rebo sekarang lebih baik dari kemarin. Modal 100 dijual 150. Untung kan itu. Kan itu ya. Memang harus dipadankan dengan jual beli, Pak. Gitu ya. Iya. Biar enak kita menerjemahkannya. Kenapa? Coba aja, Pak. Kita seringkali mudah sekali membuang-buang waktu. Betul. Kita seringkali mudah sekali membuang-buang waktu. Bagi seorang bisnismen, wah, waktu itu disebutnya apa? Time is money. Wah, kan gitu ya. Bagi bisnismen itu kan itu waktu adalah uang. Makanya begitu lewat saja sudah hilang uang. Kan begitu. Itu bisnismen begitu ngitungnya. Tapi kalau orang Arab ya apa? Al-waktu kasyai. Waktu itu laksana pedang. Nah, kalau kita salah menggunakan pedang, maka akan menyayat diri kita sendiri. Pedang itu. Makanya orang Arab memberikan peribahasa begitu. Waktu itu laksana pedang. Artinya kita harus pandai-pandai menggunakan pedang tersebut. Nah, dalam kalimat yang disampaikan oleh Allah, ya, kenapa Allah menyampaikan hakikat mempersiapkan diri di masa datang, itu yang diseru hanya orang yang beriman, Pak. Kenapa enggak ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, atau ya ayuhal muslimun? Pun tidak. Tapi yang Allah sampaikan ya ayyuhallazina amanu. Apa alasannya, Pak? Pasti ada alasan. Gak mungkin sama halnya seperti misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ya kan, perintah saum itu kan
Allah sampaikan kepada orang yang beriman. Makanya orang yang nggak muslim tapi nggak saum, hah? Ih. Nah tadi kan jelas sekali sudah. Nah dari situlah akhirnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman ketika diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar wahai Allah, Engkau telah memerintahkan kepadaku dan saya siap untuk melaksanakannya. Begitu orang yang beriman, Pak. Orang yang tidak beriman, dia mengatakan awalnya sama, sami'na, belakangnya yang beda, wa asoina. Nah, itu bedanya di situ, ya. Orang yang beriman wa ata'na, saya siap. Orang yang tidak beriman, kewe. Nah, ini masalah, Pak ya. Nanti aja lah, santai aja. Atau bila perlu, enggak usah. Dan itu yang terjadi. Iya. Nah, kayak ayat ini sholatnya, zuhurnya. Bayangkan sampai seperti itu. Jadi saya teringat, Pak, ketika saya di jalan, pas lagi pakai motor, di kolbak itu ada ini, bobotoh. Mau nonton bola, bobotoh Persib. Naik. Pas pada waktu itu terdengar suara azan, Pak. Suara azan. Nah, di bobotoh itu nanya ke Pak Haji yang ada di depan. Pak Haji, kumaha itu udah maksud zuhur. Mengenai kita main bola kan nanti isya. Apa jawab Pak Haji? Hari maneh kosta apal wae. Isu kan gak aya salat zuhur cina astagfirullah. Eta Pak Haji teh kumaha tuh ya. Allahu Akbar. Eta Pak Haji huluna eta nu kitu mah. Apakah dia bercanda atau sebenarnya enggak? Ya tapi kalau bercanda keterlaluan tuh Pak. Mana sih bercanda sambil gitu? Hari mana kosta apal wae. Isu kan gak aya salat zuhur cenah. Gitu. Pak Haji, nu leres nih. Sampai gitu Pak ditanya. Leres nih Pak Haji. Hari mana? Keun urang kayak urang jama we cenah. Urang jama salat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah. Nah, ini persoalan, Pak. Jadi tidak heran kalau 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan warning, Pak. Ada warning. Tahu warning, Pak ya? Kan kita suka makan warning tuh. Oh, anda memari. Enda dengan warning. Nah, Rasulullah memberikan warning. Apa warningnya? Ya'ti ala ummati zamanun wa yabqa minal Islam ilal ismun. Oh, baru terjawab ternyata. Apa kata Rasulullah? Nanti akan datang suatu zaman di mana kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi sayang cuma namanya saja. Nah itu. Jadi memang itulah keprihatinan. Maka oleh karenanya di tahun 2024 ini kalau kita mengikuti pesan Allah kan itu ya ayyuhallazina amanu, kalau kita termasuk orang yang beriman maka responsif. Kita respon apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Saya siap wahai Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2023 kita sudah lewati. Kita lewati kalau ada peribahasa itu kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau singa mati meninggalkan belang. Itu kalau sampai mati kan gitu ya. Nah, sekarang kita ini 23 kita sudah lewati. Udah nggak akan mungkin ketemu lagi dengan tahun 2023. Nah, 2023 sudah mati. Kan gitu. Terus kita tinggalkan, yang kita tinggalkan tahun 2023 apa Pak? Kan gitu. Ya kan kalau menggunakan pakai bahasa tadi ya. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Nah sekarang 23 mati sudah kita tinggalkan. Sekarang kita yang kita tinggalkan apa di 2023? Nah itulah yang disebutkan oleh Allah.
Kata Allah, ittaqullah, tinggalkan nilai takwa itu. Jadi 2023 itu kita tinggalkan nilai-nilai takwa. Kemudian kata Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Apa yang kamu siapkan untuk menyongsong tahun 2024? Wattaqullah. Apa? Takwa lagi. Jadi kita tinggalkan tahun 2023 dalam keadaan takwa kita. Kemudian kita masuki tahun 2024, kita dalam keadaan takwa. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, kemudian Allah tutup dengan kalimat innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kalimat ini menggunakan kata khabirun. Padahal bisa menggunakan kata alimun. Alimun itu artinya mengetahui, Allah Maha mengetahui. Khabirun juga artinya sama, Allah Maha mengetahui. Bedanya di mana? Kalau di sini Allah menggunakan kata khabirun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Andaikan menggunakan kata apa? Alimun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Bedanya di mana, Pak? Alimun dengan khabirun. Maknanya sama-sama mengetahui. Bedanya, kalau alimun itu mengetahui sesuatu yang bersifat tangible, yang nampak. Allah Maha mengetahui sesuatu yang nampak. Karena di sini Allah menggunakan kata khabirun, Allah Maha mengetahui sesuatu yang intangible, yang tidak nampak. Maksudnya apa yang ada di dalam hati kita. Nah itu. Jadi yang kita perbuat dengan apa yang ada dalam hati kita itu harus sinkron. Ya, harus sinkron. Nah, makanya disinilah yang kalau kita perhatikan, kita meninggalkan tahun 2023 itu dalam posisi kita bertakwa. Kan gitu. Memasuki tahun 2024, kita pun memposisikan diri menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, karena saking pentingnya memformat diri kita menjadi hamba Allah yang takwa, maka setiap kali kita sholat Jumat, khotib diwajibkan untuk berwasiat takwa. Kalau ada khotib tidak berwasiat takwa, batal sholat Jumatnya. Penting itu Pak, nilai takwa itu. Namun yang perlu kita pahami itu, nilai takwa itu bukan hanya sebatas sebutan, tapi bagaimana teraktualisasi dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, kalau saya boleh menafsirkan makna takwa berdasarkan huruf seperti yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya. Takwa terdiri dari berapa huruf, Pak? Ta, qaf, waw, sudah berarti takwa. Iya kan? Ta, qaf, dan waw. Nah, di belakang waw itu ada harful ilat. Orang menyebutnya alif bingkeng. Nah, ada alif bingkeng. Makanya kata takwa ini masuk dalam kategori irregular verb. Kalau orang Ciamis bilang. Irregular verb itu artinya kalimat yang tidak beraturan. Dia bisa berubah di tengah, di depan, di belakang. Nah, seperti itu. Kalau orang Ciamis itu menyebutkan pergi itu apa? Go, when, gone. Nah, beda-beda itu kan ya. Itu makanya irregular verb. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebutnya harful ilat. Jadi takwa itu bisa berubah-ubah. Kan gitu. Kalimatnya, karena di situ ada harful ilat. Yang dimaksud harful ilat itu ya bisa berubah jadi alif, bisa berubah jadi waw. Nah, itu.
Itu disebut dengan harful ilat. Nah, kalau kita perhatikan ada 4 kata takwa itu. Yang pertama adalah huruf ta. Secara tidak langsung kata Imam Al-Qushairi, ketika ada perintah Allah ittaqullah, maka kita harus memformat diri kita menjadi hamba Allah yang tawadu. Bayangkan kita diseru setiap hari Jumat untuk menjadi hamba Allah yang tawadu. Tawadu itu memiliki 2 makna, secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama manusia. Kepada Allah secara vertikal kita harus rendahkan diri kita di hadapan Allah dengan ruku dan sujud. Secara horizontal kita rendah hati kepada sesama. Tidak perlu ada yang kita sombongkan. Apa saja. Ilmu, harta, jabatan, apalagi kekuasaan, performan, nggak perlu ada yang disombongkan. Itu secara horizontal. Jadi secara tidak langsung, setiap hari Jumat kita diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba Allah yang tawadu. Yaitu, tinggal permasalahannya, mampu nggak kita mengejawantahkan nilai takwa itu sehingga diri kita menjadi hamba Allah yang tawadu. Nah, ini persoalannya. Maka oleh karenanya, refleksi 2024 pada tema kita pada kesempatan kali ini, paling tidak kita mencoba untuk mereview, melakukan evaluasi. Apa yang kita lakukan di tahun 2023, apakah nilai takwa itu terimplementasi atau tidak dalam kehidupan. Kalau ternyata belum maksimal, maka kita niatkan tahun 2024 kita aplikasikan nilai-nilai takwa di tahun 2024 ini. Jangan sampai takwa itu hanya bajunya aja. Itu ya, baju takwa kan itu. Kan itu ya. Atau kata takwa itu hanya tertuliskan di dinding. Kan gitu ya. Kan di dinding sekolah ada tuh ya, bertakwa kan itu ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai hanya sebatas tulisan. Teraplikasi enggak dalam kehidupan. Makna dari takwa itu yang pertama adalah tawadu, rendah hati kepada sesama. Kemudian rendah diri di hadapan Allah. Bukti kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, begitu masuk waktu sholat, tinggalkan semua aktivitas kita. Penuhi undangan Allah. Karena undangan Allah is priority. Nggak ada prioritas yang harus kita utamakan itu kecuali perintah Allah. Bayangkan coba, karena saking pentingnya melaksanakan perintah Allah, andaikan kita berada dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk bisa sholat di awal waktu atau tepat waktu, maka Allah berikan fasilitas jamak qashar. Jadi kalau saya memahami jamak qashar itu bukan hanya sebatas keringanan, tapi Allah is priority. Bahwa Allah selalu ingin diprioritaskan. Kan umumnya orang kalau jamak qashar begitu Pak ya. Ayo kita sholat. Gampang bisa jamak qashar. Itu salah Pak. Justru Allah memfasilitasi jamak qashar itu, jangan justru kita sekiankan Allah. Sekiranya tidak mungkin, nggak sampai waktunya, kita tarik waktunya itu. Nah itulah makna dari jamak qashar. Sebab kalau dipahami jamak qashar itu hanya sebatas keringanan, tenang aja nanti juga bisa kita sholat aja, sholat zuhur di waktu asar. Apakah kita yakin usia kita sampai asar? Nah itu persoalannya. Iya kan? Apakah kita yakin kita bisa melaksanakan di waktu asar nanti? Sementara kadang-kadang di perjalanan itu tidak bisa diprediksi. Macetnya ini itu, belum lagi kendaraan mogok kan, macam-macam kan gitu. Nah itulah maknanya jamak qashar yang disampaikan oleh Allah. Maka oleh karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, karena ini kultum, namanya juga kultum, ya kuliah 17 menit. Insya Allah ini udah lebih dari 17 menit ini teh. Insya Allah. Mudah-mudahan paling tidak refleksi kita di tahun 2024, bagaimana 2023 kita tinggalkan diri kita dengan takwa, kemudian kita masuki 2024 pun dengan
dengan nilai takwa. Kalau sudah itu yang kita lakukan, insya Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Maka bahagialah kamu, kata Allah. Allah berikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahkan disebutkan gitu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Aku memberikan kebahagiaan berupa kenikmatan dunia dan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin. Hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga kita termasuk di dalamnya, memberikan nilai takwa di 2024 ini dengan memprioritaskan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sesibuk apapun, prioritaskan. Kan cuma 10 menit, Pak ya, sholat itu. Kenapa kita rela mengorbankan? Kita menundanya. Padahal kan cuma 10 menit. Nah, kagok teh. Itu ya. Kalau kita bisa memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan apa yang menjadi keinginan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.